Ini lalu Bapak Kepala Sekolah, murid, guru, dan ibu pengajar pendamping calon guru penggerak yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah pagi hari ini sesuai dengan informasi yang sudah saya sampaikan, saya selaku calon guru penggerak memiliki beberapa tugas yang harus saya selesaikan, termasuk saat ini adalah aksi nyata untuk menyampaikan materi tentang budaya positif di sekolah yang perlu kita laksanakan. Dan alhamdulillah di tengah kita telah hadir pengajar pendamping saya. Beliau ini adalah Ibu Siti Rahmawati yang mendampingi saya selama saya mengikuti iklan calon guru penggerak untuk 6 bulan ke depan, baik secara daring maupun secara luring. Dan mungkin nanti perkenalan beliau bisa sampaikan sendiri. Untuk acara kita ini, marilah kita sama-sama buka dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini juga kami harapkan kami memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan terkait acara kita pada pagi hari. Kepada beliau terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak praktik pendamping guru alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat berkumpul kita. Tentunya selama sana kita haturkan kepada juga dalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menuntut kita menujunya yang hormati, khusus pada ibu pendamping penggerak atau tenaga kerja. Secara pribadi, kasih dan pimpinan menyampaikan terima kasih banyak kehadiran ibu dalam rangka memberikan bimbingan dalam bimbingan khusus kepada guru atau calon guru penggerak yang ada di sekolah. Harapan dari kegiatan yang dilaksanakan pada kesempatan ini, guru yang lain untuk ke depan itu termotivasi atau semangat untuk ikut dalam rangka kegiatan menjadi guru penggerak. Dari kita takut dengan program-program dari guru penggerak yang terus padat. Nah, kalau kita bisa mengatur diri, insya Allah semua akan terselesaikan. Ini dalam rangka mendukung program pemerintah kita. Nah, karena ke depan itu sangat berpeluang bagi guru-guru penggerak untuk lebih meningkatkan kompetensi. Begitu dari sebelumnya, saya ingatkan kepada bagi guru yang belum dari
calon guru penggerak seperti yang teman kita sekarang ini Pak Samsul sedang menjalankan kegiatan program guru penggerak. Yang lainnya kita harapkan depan untuk daftar, ya. Karena masih beberapa tahap lagi untuk ikut program guru penggerak kesempatan ke depan. Karena tidak lepas dari itu, sekolah kita ini sudah lulus menjadi sekolah penggerak. Ya. Makanya yang selaku pimpinan Profesor mengharapkan semua guru-guru yang ada di SD 3 Batu ini menjadi guru penggerak, sehingga ke depan untuk mensukseskan mewujudkan sekolah kita menjadi penggerak, maka semestinya guru-gurunya juga ikut dalam program guru penggerak. Itu kita harapkan. Ini dari motivasi ibu-ibu ke depan, jangan takut, jangan khawatir, silakan daftar saja. Daftar, insya Allah kalau ada ujian dan nasib akan lulus menjadi guru penggerak. Ini kita harapkan. Jadi tadi kepada bapak guru terutama ini untuk mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah penggerak, maka kita harus bersiap bergerak dalam hal meningkatkan kompetisi melalui program guru penggerak ini. Akan harapan dari yang selaku pimpinan kepala sekolah, karena sangat bagus program dan didikan dari guru penggerak ini. Kita juga menunggu dari rekan kita yang sedang mengikuti program ini untuk sama-sama ambil bagian. Nanti beliau akan mentransfer ilmu-ilmu itu kepada kita semuanya, sehingga sekolah kita ada perubahan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita wujudkan sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Karena secara visi dari sekolah penggerak itu bergerak dan menggerakkan. Tergerak itu dari kita sendiri, Bapak Ibu. Kita tergerak untuk berubah, untuk meningkatkan prestasi kita. Kalau sudah kita ingin berubah, maka dengan sendirinya kita akan bergerak. Bergerak ini bagaimana? Untuk melakukan perubahan dalam diri kita, perubahan dari siswa kita, perubahan dengan teman-teman. Kita berbagi. Artinya itu menggerakkan, dan menggerakkan teman-teman yang lain dalam rangka menuju perubahan-perubahan sesuai dengan arahan dari pimpinan kita. Itu. Dari sambutan saya, nanti lebih jelasnya hanya dengan program guru penggerak akan dijelaskan oleh ibu guru pendamping kita akan menjelaskan. Ya, jadi setelah guru pendamping nanti memberikan penjelasan, saya harapkan bapak guru nanti lebih semangat, semangat untuk bergerak, semangat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita pertama. Jadi demikian sambutan dari saya. Nanti lebih banyak kita mendengarkan arahan dari ibu guru pendamping dan dari calon guru penggerak sendiri yang akan memberikan paparannya. Ya, demikian. Demikian mohon maaf dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan atau sedikit informasi arahan dari ibu pengajar praktik yaitu Ibu Sudirman dan beliau kami bersihkan. Terima kasih Pak Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Mandiri. Ada terima kasih juga kepada Pak Samsul Alendi ya, yang dia adalah calon guru penggerak angkatan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan dulu ya puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Saya sangat bersyukur bisa sampai di sini di SDN 3 Boyolali. Karena kalau tidak saya menjadi pengajar praktik, saya mungkin tidak akan pernah ke sini Bapak Ibu. Jadi ini adalah jodoh ya, saya bisa ke daerah Tempos. Saya nggak pernah ke sini walaupun saya asli orang Kediri, asli orang Bogor, tapi ya berkutat di rumah aja gitu ya. Jadi untung saya menjadi pendamping sehingga saya bisa kenal SDN 3 Banyurit, malah dekat dengan gunung ya. Ternyata saya selama jadi pendamping ini banyak pengalaman. Ternyata Lombok Barat itu sangat luas sekali ya. Baiklah. Kemudian saya bersyukur di sini saya menjadi pendamping praktik untuk Bapak Samsul Effendi, dan langsung hari ini adalah pendampingan individu yang pertama. Jadi dalam program guru penggerak itu jadi ada 6 bulan ya masanya. Dulu kebetulan saya adalah alumni guru penggerak angkatan 2 tahun 2020 ya. Jadi saya tahu benar bagaimana proses pendidikan guru penggerak itu dari awal. Dari kita mulai seleksi hingga ikuti program guru penggerak ini. Jadi apa alasan saya? Jadi sekedar sharing aja Bapak Ibu ya. Jadi sharing aja. Jadi apa alasan kita mengikuti program guru penggerak itu? Semata-mata adalah dulu saya penasaran. Apa sih program guru penggerak itu? Jadi penasaran. Akhirnya coba membuka SIM PKB, di sana ada undangan, saya ikutin aja. Karena dari penasaran itulah akhirnya tumbuh rasa cinta. Kalau ada kata teman saya ya, jadi dulu penasaran dengan program guru penggerak, udah setelah ikut seleksi guru penggerak dan lulus, akhirnya cinta dengan program guru penggerak ya. Apa sih sebenarnya guru penggerak itu? Berat gak tugasnya? Yang program guru penggerak itu adalah program yang digagas oleh kementerian ya untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. Jadi ujung-ujungnya dari program ini maunya adalah supaya anak-anak kita itu adalah pembelajarannya itu berpusat kepada mereka ya, aktif, siswanya yang aktif, bukan gurunya yang aktif ceramah di depan kelas ya. Kalau zaman dulu ya, zaman saya mungkin kurikulum 94 itu kan semua pembelajaran berpusat pada guru ya, karena dulu nggak ada internet ya, yang ada pun buku terbatas, buku hanya satu dan itu pun dipegang guru, sehingga sumber pembelajaran adalah guru ceramah ini maksudnya ini, guru adalah satu-satunya sumber belajar, sehingga anak pun sangat ramah dengan gurunya ya, sampai kerja juga di rumah gurunya. Saya ingat saya dulu membantu guru saya bersihin piring dan lain sebagainya, dan luar biasa. Dan kalau kita pikir pembelajaran sekarang, nggak mungkin kita akan suruh anak cuci piring di rumah kita. Apa kata orang tuanya? Kamu di rumah aja nggak pernah cuci piring, masa di rumah gurunya? Itu kan berbeda. Jadi memang paradigma pembelajaran sudah berbeda ya antara dulu dengan sekarang. Mengapa? Karena anak-anak sekarang sumber belajarnya banyak. Ada internet ya, mereka punya HP, bahkan anak kecil punya HP masing-masing. Kemudian buku banyak. Kemudian mereka TV ada. Mereka belajar dari mana saja. Sehingga guru bukan sumber pembelajaran satu-satunya. Makanya guru bukan pembelajaran berpusat pada guru sekarang, tapi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa mengekspor sendiri dia mau belajar apa. Nah, pada perubahan pembelajaran itulah yang dipelajari pada program guru. Ya, bagaimana guru bisa mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan berdiferensiasi. Apalagi tadi Bapak Kepala Sekolah sudah mengatakan ya bahwa sekolah ini sudah lulus dari sekolah penggerak ya Bapak. Wah, itu kan akan menerapkan kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka belajar. Salah satu elemen dari kurikulum merdeka nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi yang nanti juga akan dipelajari oleh guru penggerak di dalam modulnya. Nah, dengan ini sebenarnya harapannya adalah ketika ada salah satu orang di sekolah ini menjadi guru penggerak, akan ada guru penggerak berikutnya. Berarti itu dikatakan berhasil ya, seorang Pak Samsul Effendi berhasil menggerakkan teman-temannya yang lain. Itu yang penting ya. Tapi memang menggerakkan orang lain itu tidak semudah membolakkan
telapak tangan, ya. Karena untuk merubah diri kita aja sulit ya, apalagi kita akan merubah orang lain. Memang ada 3, seperti kata Bapak ya, mungkin tidak salah dalam ajaran Rasulullah kan itu setidaknya kita bisa melakukan 3 hal ya dalam merubah orang lain. Yang pertama dengan kekuasaan ya Bapak, misalnya kepala sekolah di sini sebagai kepala sekolah punya pengaruh, dia bisa bisa juga menggunakan kekuasaannya untuk mengusir teman-teman ikut, bisa gitu ya. Kemudian yang kedua dengan lisan Bapak ya, kita bisa seperti Pak Effendi dengan lisan mengarahkan teman-teman untuk bergerak. Tapi yang paling lemah adalah dengan hati. Itu berarti selemah-lemah iman ya. Berarti kita tidak melakukan apapun. Nah, itu mudah-mudahan kita tidak termasuk yang selemah-lemah iman. Jadi di sini bagaimana ketika nanti ikut sekolah penggerak, semoga guru-guru di sini bisa termotivasi ya. Setidaknya mencoba. Karena untuk mencoba aja berat ya. Itu bisa keluar dari zona nyaman. Karena ini adalah perubahan mindset. Mau enggak gitu. Sebenarnya masalahnya bukan karena pintar atau tidak pintar kalau program guru penggerak ini, mau atau tidak itu aja. Ibu mau nggak ikut program guru penggerak? Nanti dah, ya gitu ya. Mohon maaf, karena memang tidak semudah itu. Di sekolah saya juga gitu ya, di SMP 2 Purifan. Jadi saya juga belum berhasil untuk mengajak. Ada satu teman saya yang bisa saya ajak. Memang kemarin tidak lulus. Nah ketika tidak lulus itu memang ada downnya. Mau saya nggak lulus berarti justru itu namanya hidup ya. Hidup itu memang tidak ada yang mudah ya. Memang ada tantangan. Allah memberikan kita kesempatan untuk bangkit lagi ya. Jadi sebenarnya adalah intinya di program guru penggerak ini mau aja dulu. Mau nggak? Kira-kira saya tanya kalau ibu mau nggak ikut program guru penggerak nanti? Ini kan udah selesai seleksinya 8, 9, 10 yang ke-11 mau nggak Bu? Selain ibu aja yang bisa mau nggak? Insya Allah, amin. Iya. Soalnya ini akan mendukung program sekolah penggerak gitu ya. Jadi tahun depan berarti kalau ada seleksi angkatan 11, 12, 13, dan 14, karena target pemerintah Kemendikbud sekarang itu sampai angkatan ke-14. Kita nggak tahu nanti bisa ada targetnya berubah. Jadi pemerintah itu berharap sampai angkatan 14 itu sudah memenuhi kuota. Tapi kalau belum, mungkin akan dibuka lagi sampai tahun 2024. Kadang-kadang saya dengar teman saya itu kan program menteri, nanti ganti menteri, ganti lagi programnya. Tapi kalau kita berpikir begitu, kita tidak akan pernah maju. Kalau kita berpikir nanti juga Pak Jokowi berhenti, Pak Nadiem berhenti juga programnya. Jadi apa programnya? Kalau kita berpikir begitu, kita tidak akan pernah maju. Akan selalu ada perubahan-perubahan. Justru orang yang sukses adalah orang yang mengikuti setiap perubahan itu. Tidak apa-apa. Pas era Pak Nadiem, kita ikut programnya Pak Nadiem. Ketika ada program, kita ikut aja. Karena semua program yang dibuat pemerintah tidak ada yang sia-sia. Semuanya udah dipikirkan dengan matang oleh pakar-pakar yang sudah S3. Mereka sudah punya staf ahli, jadi nggak ada yang sia-sia program ini. Jadi kalau kita berpikir ragu, nah berarti kita meragukan pemimpin-pemimpin kita yang artinya mereka sudah lebih pintar, jauh lebih pintar dari kita. Mohon maaf, bukan kita merendahkan apa sih kita kan cuma kita baru sarjana doang. Sedangkan mereka sudah, maksudnya pengambil kebijakan itu mereka sudah S3, bahkan sudah pasca doktoral, mereka sudah banyak. Tidak hanya satu orang yang berpikir tentang program ini. Sampai program ini jadi bukan hanya Pak Nadiem doang. Ada banyak staf ahli di dalam kementerian itu yang bekerja sama, berkolaborasi sehingga program ini jadi. Saya kenapa kita harus ragu gitu? Nah itu maksudnya. Jadi semoga ini menjadi semangat Bapak Ibu ya. Yang penting mau dulu. Kalau mau nanti pasti seperti Pak Samsul ya. Kalau mau pasti ada jalan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ketika tidak ada kemauan, nggak akan ada jalan terbuka. Jadi minimal program guru penggerak ini untuk siapa sih? Saya nggak dapat uang apa-apa, nggak ada uangnya Bu. Ada gajinya nggak? Saya ditanya sama teman-teman, ada gaji lebih nggak? Nggak ada, yang ngapain saya capek-capek? Nah itu berarti kita tidak ikhlas dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk apa sih kita bekerja dalam dunia pendidikan? Kan kami anak-anak. Kita belajar dalam program guru penggerak ini juga anak-anak intinya, ya enggak? Bagaimana kita menjadikan anak-anak siswa kita pintar kalau gurunya aja tidak pintar? Kan begitu. Jadi itu kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita mencintai pekerjaan ini, saya mencintai pekerjaan ini. Kalau saya menjadi tukang dagang, aku nggak sesuai dengannya. Jadi disinilah apa Tuhan berikan kita kesempatan untuk mencari rezeki. Maka kita harus
terbaik untuk pekerjaan kita. Nah, bagaimana caranya Bu yang terbaik? Salah satunya adalah dengan mengupgrade, meningkatkan kompetensi diri. Kalau sekarang kan kalau tidak susah untuk mencari pelatihan kayak dulu kan ada pelatihan yang ini ya. Kalau sekarang kita harus mencari sendiri. Nah, program guru penggerak ini adalah salah satu cara guru untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Nah, belajar dan belajar. Intinya guru yang pembelajar sepanjang hayat. Guru yang harus belajar. Karena kalau sarjana bukan berhenti belajar. Karena ilmu itu terus berubah, terus berkembang. Sehingga makanya kita harus belajar. Dulu mungkin ada CBSA, cara belajar suaktif. Sekarang ada ilmu baru lagi nih, pembelajaran dan diferensiasi. Kalau kita tidak pernah mengikuti pelatihan, kita tidak akan tahu. Dan kita tidak akan bisa menerapkannya di sekolah. Bagaimana anak-anak itu mau menjadi orang yang lebih baik nantinya kalau gurunya aja tidak mau berubah. Nah, seperti itu ya. Jadi mohon maaf, ini hanya sharing, semoga bisa menggugah dan inspirasi ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang banyak di sini ya, otomatis nanti akan berpengaruh pada sekolah ya. Apalagi nanti kalau pada penerapan sekolah penggeraknya ya, kurikulum mereka. Semoga bisa menginspirasi dan nanti akan semakin banyak lagi calon guru penggerak dari sekolah ini. Demikian, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung ya, sama sekali tidak bermaksud, tidak hanya sekedar pengalaman saya dan sharing saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah masuk, namun kalau perjalanan yang masih dan kemarin pada angkatan periode angkatan belakang kemarin bisa dibilang semua ya, semua masuk mengisi daftar, ada yang sudah sampai kuesionernya, bahkan ada sudah mampu beberapa. Namun itu tadi ya belum bisa diselesaikan. Insya Allah mungkin pada tahap yang ketiga nanti ini semua akan lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan program guru penggerak. Untuk kegiatan berikutnya saya langsung saja dengan apa yang saya sampaikan bahwa tugas aksi nyata saya selaku calon guru penggerak ini akan disaksikan alhamdulillah langsung oleh pengajar praktik saya bisa sampaikan apa yang menjadi tugas saya kepada Bapak Ibu guru yang ada di SDN 3 Banyuwangi. Di sini saya sudah mencoba membuat slide tentang saya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kesempatan ini ingin saya gunakan sebaik mungkin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini akan menjadi tambahan wawasan pengetahuan bagi saya pribadi dan tentunya bagi Bapak Ibu guru dan kita semua yang hadir dalam kegiatan ini. Aksi nyata modul 1.4 yang saya ikuti selama kurun waktu 1 bulan ini, karena dalam modul 1 itu ada memiliki 4 anak ya, ada modul 1.1-nya, 1.2, 1.3 dan 1.4. Nah, dalam modul 1.4 ini ada satu pembelajaran yang cukup berkesan kepada saya selaku CGP, bahwa di situ di dalam modul itu kita diajarkan, kalau boleh saya bilang ini adalah sebuah psikologi anak, mempelajari psikologi anak yang selama ini saya pribadi tidak pernah membayangkan, tidak pernah mengenal bagaimana sih cara
kita menghadapi anak, bagaimana cara kita berdiskusi dengan anak, berbicara dengan, ternyata di situ sangat luar biasa ilmu yang diberikan di dalam modul ini. Next mungkin. Terus dilanjut. Terus masih nyata oleh Samsul Dardi, CDP dari SDN 3 Banjar. Budaya positif. Nah ini pertama, bahwa kita selaku guru, selaku pendidik itu harus mampu, harus bisa bagaimana menumbuh kembangkan budaya-budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Karena kita berbicara pendidikan, tentu di lingkungan sekolah kita. Karena di dalam pembelajaran Merdeka Belajar atau di kelas CDP ini, bahwa dasar pendidikan yang kita gali itu didasari oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah merupakan bapak pendidikan kita. Terus terang jujur saya katakan, ketika saya mengikuti kelas CDP, baru saya sedikit mengenal ternyata sosok Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang yang sangat luar biasa di bidang pendidikan, sehingga wajarlah beliau dikatakan sebagai bapak pendidikan. Di sini tentang budaya pendidikan, budaya positif, beliau mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidupnya tumbuh-tumbuhan. Ya, beliau sebagai peran kami, kalau menginginkan tumbuhan kita tumbuh subur, tumbuh dengan baik, tentu kita sebagai petani harus tahu, paham apa yang harus kita lakukan. Tentu kita harus merawat, memberi pupuk, menjaganya. Sebatas itu yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa memaksa kita tanam padi, kita paksa padi tanam padi kita besok supaya buahnya banyak. Tidak bisa kita paksa supaya dia bisa tumbuhnya bagus, tidak bisa kita paksa. Nah, namun kita selaku petani, diibaratkan juga selaku seorang guru, hanya bisa menuntun, mengarahkan saja, bisa mengarahkan bagaimana padi kita menjadi tumbuh subur. Ya, tentu kita harus memupuknya, kita harus merawatnya. Next. Artinya dari uraian Ki Hajar Dewantara yang mengibaratkan kita sebagai seorang petani tadi, kita seorang pendidik diibaratkan sebagai petani. Ini kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Nah, menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman, ya, untuk tumbuh kembang anak kita, serta dapat menjaga, melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, ini kalau kita selaku guru, kita harus bisa mengarah kepada ini. Bagaimana menciptakan lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang aman kepada anak didik kita. Barulah nanti kalau itu sudah mulai bisa kita ciptakan, kita tumbuh kembangkan, maka secara bertahap kita akan mengarah kepada budaya positif tersebut. Next. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Alhamdulillah, di sekolah kita sudah selalu dalam setiap kegiatan kita selalu berkolaborasi, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter baik itu akan menjadi sebuah budaya positif. Nah, artinya kalau sudah dari kebiasaan anak-anak seperti yang sudah kita lakukan, di sini ada kita menumbuhkan budaya salaman, budaya sholat berjamaah. Ini sudah mulai kebiasaan-kebiasaan yang harus kita terus secara kontinu, dan harapannya nanti akan menjadi sebuah budaya positif. Karena namanya budaya, kalau sudah menjadi sebuah budaya, itu tidak perlu
terkait dengan perintah, tidak lagi terkait dengan takut sama bapak ibu guru, karena sudah budaya itu akan tumbuh dari dasar hati anak-anak itu sendiri. Sehingga tanpa perintah, tanpa ada bapak ibu guru, anak-anak itu akan melaksanakannya dengan penuh kesadaran. Itulah yang disebut dengan budaya. Ya, artinya apa yang kita lakukan itu sudah membudaya di sekolah kita. Dan sekarang ini kerama siswa-siswinya penuh sopan santun, tutur katanya baik, bapak ibu gurunya memberikan contoh yang baik, baik dari cara berbahasa, menyampaikan sesuatu pesan kepada anak didik. Coba kita bayangkan, kira-kira kalau itu terjadi, seperti apa indahnya sekolah kita ini. Saya yakin kalau itu bisa kita laksanakan, bayangan itu kira-kira bayangan-bayangan yang indah tadi untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita ini, karena kita harus punya mimpi. Kalau kita tidak punya mimpi, ya kita hanya akan melihat sekolah kita sebagai suatu rutinitas saja, apa yang kita sehari-hari ya seperti itu saja. Karena kita tidak punya mimpi terhadap sekolah yang kita inginkan. Tetapi kalau kita punya mimpi, hayalan seperti ini, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma yang tadi katakanlah budaya lama, itu akan perubahan pemikiran, perubahan arah-arah yang positif. Ya. Di sini seorang ilmuwan, seorang ahli yang seperti Hofer itu mengatakan bahwa bila kita ingin membuat sebuah kemajuan itu seperti dikatakan di buku tadi, tidak bisa membalik telapak tangan, tapi harus step by step, sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nah ini, kalau kita ingin merubah sesuatu, tentu kita harus merubah sikap dan perilaku kita dulu. Kita ingin merubah sikap perilaku anak didik kita, ya tentu kita harus merubah sikap dan perilaku kita dulu. Ini dikatakan oleh. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita harus perlu mengubah kerangka acuan kita. Artinya cara berpikir kita, itu yang kita harus juga berubah. Lalu ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, artinya dasar pemikiran kita itu juga harus kita ubah. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek utama tentang realitas. Artinya apa yang dikatakan oleh Stephen ini? Apapun yang ingin kita lakukan untuk perubahan, tentu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Insya Allah kalau itu sesuai juga dengan filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu filosofinya yang terkenal, ing ngarso sung tulodo, ing majulo mabukarso tuturi handalan. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo itu artinya harus mampu kita memberikan contoh teladan dulu. Itu filosofi general, karena kalau kita sudah bisa memberikan contoh, insya Allah orang lain akan bisa mengikuti. Next, rasa diterima. Ini kasih sayang dan rasa diterima merupakan kebutuhan dasar juga setiap makhluk hidup, sebuah apalagi kita selaku manusia. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, ya, artinya kebutuhan rasa kasih sayang. Ini kita butuhkan. Bagaimana rasanya bisa kita bayangkan kalau kita tidak memiliki rasa kasih sayang. Tentu hidup ini akan menjadi hampa. Hidup ini akan menjadi kacau balau, tidak karuan kalau kita tidak mengisi yang namanya rasa kasih sayang. Next.
kesenangan. Nah ini kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Nah, ini Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Artinya semua kita dalam belajar, siswa-siswi kita ketika belajar juga harus senang, jangan merasa tertekan. Tetapi apa yang budaya lama yang sering kita lakukan adalah biasanya kita terlalu menekan kepada anak didik kita di dalam mengikuti pelajaran. Nah ini ternyata dalam materi modul 134 saya temukan ternyata memaksa anak untuk bisa itu salah menurut ilmu teori yang diberikan oleh Pak. Next. Nah, ini mungkin perlu Bapak Ibu guru catat, ingat kita selaku guru, kita selaku pendidik ini memiliki 5 posisi kontrol. Ya, kita punya 5 posisi kontrol. Arti yang kita bisa lakukan, kita bisa pilih nanti mana posisi kontrol yang harus kita lakukan terhadap anak didik kita, ya, terhadap dirinya. Di sini ada seorang ilmuwan yang bernama Dosen dari bukunya Restitusi mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Nah, seperti apa disiplin yang pernah kita lakukan di dalam kelas? Nanti akan kita temukan apakah sesuai dengan ilmu teori yang diberikan atau tidak. Nah, ini kita akan lihat. Bapak Ibu sendiri yang tahu di kelas kita masing-masing terhadap ini kita dari masing-masing. Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Glaser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, ya, atau orang tua. Ini bisa kita lakukan karena posisi kontrol bukan hanya seorang guru, tapi juga kita selaku orang tua. 5 posisi kontrol tersebut adalah, nah ini yang dimiliki oleh seorang pendidik. Ada 5 dasar kebutuhan manusia yang harus kita ketahui. Itu juga tujuannya untuk anak didik kita, bukan dasar kebutuhan kita secara pribadi saja, tapi dasar kebutuhan anak kita. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Semua orang ini butuh namanya untuk bertahan hidup. Semua makhluk hidup, bukan hanya manusia, bahkan hewan, binatang itu butuh yang namanya untuk bertahan hidup. Lalu kita selaku manusia juga butuh kasih sayang, ya, rasa diterima. Begitu juga dengan anak didik kita, butuh rasa diterima, butuh kasih sayang. Lalu kita juga butuh kebebasan. Kita juga butuh bebas. Anak didik kita juga demikian, butuh kebebasan. Lalu juga butuh kesenangan, fun. Dan yang terakhir butuh akan penguasaan, power. Next, nah, nanti kita coba jabarkan kebutuhan yang 5 dasar kebutuhan manusia, coba kita jabarkan satu persatu. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah ini kebutuhan bertahan hidup sifatnya psikologi, artinya seperti kebutuhan akan kesehatan, rumahan, makanan. Ya kalau kita di dalam ilmu pelajaran kita ekonomi geografi itu sudah kebutuhan dasar kita sudah dulu di SMA sudah diajarkan, ya. Nah ini sekunder, primer dan tersier itu masuk nanti dalam kebutuhan dasar manusia ini. Dan kebutuhan bertahan hidup dan lalu kebutuhan akan penguasaan atau kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Ini artinya kepada kebutuhan kemampuan. Anak kita ingin menjadi terampil, punya kemampuan, ingin menjadi bisa mandiri, ya, maka insya Allah kita tidak akan
merusak harga diri anak tersebut baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Lalu bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi diakui, dihormati. Ini merupakan kebutuhan daripada pengakuan atau penguasaan. Next. Nah ini kalau kita kaitkan dengan anak-anak kita, bahwa anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, ia akan selalu ingin menjadi pemimpin. Nah kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ketika anak-anak kita aktif di kelas, Pak Guru saya, Ibu Guru saya mau ke sana. Nah, padahal anak kita itu memiliki kebutuhan dasar itu untuk menjadi dasar penguasaan. Mereka juga suka mengamati sebuah atau sebelum mencoba melihat ada gurunya buka laptop, anaknya di belakang berdiri. Nah itu merupakan sebuah kebutuhan. Nah kepada anak-anak itu untuk menguasai karena rasa ingin tahu yang tinggi. Next. Kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebutuhan akan kebebasan ini anak itu akan mandiri di otonom. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat ini, jujur saya sendiri kurang dalam pelajaran, lihat siswa-siswi yang kadang aktif, kadang dia duduk di sana, nanti kadang lari ke bangku meja temannya, pada untuk mengingatkan sesuatu. Karena duduk. Karena ternyata dalam setelah mendapat materi ini ternyata itu anak-anak itu satu kebebasan, tetapi kebebasan yang memang kita selaku guru yang nanti kita akan bahas berikutnya memiliki fungsi kontrol. Kebebasan bukan artinya sebebas-bebasnya, bisa mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini memiliki pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru atau menarik. Nah ini kadang-kadang lihat permainan. Jujur kita tanya diri kita sendiri, apakah fungsi kontrol yang seperti ini Bapak Ibu sering tak kita lakukan? Selaku penghukum di pesan sering tak melakukan? Ya, masih dengan kajiannya, alhamdulillah. Terima kasih. Coba kadang-kadang anak itu kita suruh, apalagi saya sering sekali suruh berdiri di depan kelas, suruh berdiri di halaman, bahkan sampai kita menjemur anak-anak. Ini adalah fungsi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Nanti apa sih kelemahan penghukum itu? Ketahuilah aturan saya. Nah ini kalau dalam kalimat verbal biasanya, patuhi aturan saya, patuhi peraturan kelas, kalau tidak kamu akan saya naik kelas. Kalau kamu tidak rajin sekolah, rajin belajar, kamu tidak naik kelas. Ini termasuk melaksanakan fungsi penghukum secara verbal. Ya. Di kalimat yang selalu pasti, kata-kata itu adalah kalau kita selaku penghukum, ini dikatakan oleh Gereser, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu caranya dia, caranya kita saja. Anak-anak itu bisa rajin belajar, ya hanya menurut kalau secara teori menghukum, sehingga teori menghukum ini sangat kita hindarkan, sangat tidak baik untuk dilakukan oleh seorang pendidik. Nah, lalu ini yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, saya mau tanya, silakan Bapak Ibu coba lihat, kalau kita membuat merasa bersalah, pernah tidak Bapak Ibu melakukan ini atau kita merasa? Kalau saya jujur, saya pernah dan kadang-kadang sering melakukan ini. Santai dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut, yang kita menyampaikan kepada anak-anak.
Contoh yang kalimat membuat kalimat merasa bersalah. Ini kalau kamu tidak rajin masuk sekolah, coba bayangkan bagaimana ibumu, bapakmu membiayai kamu. Kan kasihan. Nah, ini salah satu contoh kalimat membuat anak itu akan menjadi merasa bersalah. Merasa bersalah sama siapa? Sama orang tuanya, sama bapak ibunya. Sehingga perasaan memberi hukuman atau membuat merasa bersalah ini akan merusak mental daripada anak didik kita, sehingga ini membuat merasa bersalah. Dan ini kan seringkali kita lakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Kita sering melakukan ini, Bapak Ibu, di kelas terhadap anak-anak, sehingga ini dalam diklat CGP ini dicoret merah. Kalau saya katakan berikutnya nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, sebagai teman saya pernah menulis dalam bukan aksi nyata, mungkin masih ingat di LMS saya pernah menulis dalam kontekstual itu. Saya mengatakan setelah mendapatkan materi modul 1.1 tentang filosofi, sebagai teman terhadap anak-anak dalam teori ini, tidak semuanya juga dibenarkan. Ada positifnya, ada negatifnya. Ya. Nah, coba bayangkan sekarang, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, artinya diskusi, kalimat-kalimat. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi ini beberapa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik. Nah, contoh sekarang, misalnya ini saya Pak Guru. Nah, kemarin kan Pak Guru sudah bantu kamu. Sekarang coba bantu Pak Guru ya, bersihkan sampahnya. Ini kalimat-kalimat sebagai teman yang kita ungkapkan. Kedekatan positif, kedekatannya adalah kita akan lebih dekat kepada anak-anak, itu positifnya. Tetapi dari situ dikatakan ada posisi nilai negatifnya. Posisi kita sebagai teman. Nanti kalau itu terus berlanjut hubungan sebagai teman dengan siswa kita, maka siswa kita akan beranggapan bahwa guru yang dianggap baik adalah hanya guru yang dianggap sebagai temannya itu saja. Contoh saya di kelas 5. Lalu pada guru yang lain, anak-anak itu cuek, acuh tak acuh, tidak akan terpengaruh. Karena yang dianggap teman adalah gurunya tadi, hanya seseorang itu saja. Lalu ketika gurunya tidak sesuatu saat mungkin tidak bisa membantu anak didiknya atau teman kerabatnya, nanti dia akan menggunakan sebuah kalimat, bukan kalimat sesuatu dan tidak tolong. Nah, kira-kira seperti itu negatifnya. Kalau dalam jangka panjang, next. Nah, sebagai pemantau ini biasanya ini terkait tentang aturan. Ketika ada aturan apa di sekolah, katakan dilarang buang sampah, hari Senin harus menggunakan seragam merah putih, sepatu hitam, harus pakai topi. Ini sebagai pemantau. Nah, biasanya ini ketika kita anak-anak melakukan kesalahan, melanggar peraturan, kita selaku pemantau itu akan berpatokan dengan aturan-aturan tadi. Pastikan kamu tahu enggak aturan hari Senin pakaiannya seperti apa? Itu kita akan hanya berpatu kepada aturan, tapi kita tidak akan menyentuh kepada hati kedekatan emosional kita kepada anak itu. Tidak bisa kita sentuh karena kita hanya berpegang kepada aturan yang ada. Ini kalau kita sebagai pemantau di sini, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan anak, data-data yang dia dapatkan digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisinya akan menggunakan catatan tadi. Posisi pantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Next.
naik sekali lagi biar manajernya kelihatan. Sebagai apa? Sebagai manajer. Posisi kontrol yang kelima sebagai manajer, dan ternyata dari 5 posisi kontrol itu, inilah posisi kontrol yang sangat diharapkan untuk bisa kita terapkan, untuk bisa kita lakukan, walaupun memang dalam perkataan Ki Hajar Dewantara itu penghukum itu, beliau juga masukkan posisi kontrol itu sebagai penghukum ya, kalau tidak salah di nomor 4 di situ. Namun beliau juga menjelaskan di bawah bahwa menghukum ini adalah bukan jalan yang baik dan semaksimal mungkin tidak pernah kita lakukan. Artinya menghukum itu betul-betul jalan terakhir yang sudah tidak bisa kita tempuh jalan lain. Nah, ini sebagai manajer, posisi terakhir manajer. Apa sih itu fungsi kita sebagai manajer? Posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, ya, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kita lakukan, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini. Nah, intinya bahwa manajer, sebagai manajer ini kita bisa mampu mengajak siswa, murid-murid kita itu untuk mencari solusi penyelesaian dari masalah yang ia hadapi atau yang ia lakukan. Bukan gurunya yang menyelesaikan permasalahannya, tetapi kita selaku guru mengarahkan, menuntun bagaimana siswa kita itu menemukan cara dia menyelesaikan masalah tersebut. Itu fungsi kita sebagai manajer. Next. Nah, ini dari 5 langkah teori kontrol, dasar teori kontrol tadi, kita memiliki 5 langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan kontrol kita. Pertama, ketika anak melakukan kesalahan, ini kita menemukan anak-anak melakukan pelanggaran, ada 3 teori yang harus coba kita lakukan di situ. Pertama, menstabilkan identitas. Nah, ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, kita tidak bisa menjas. Jangan pernah kita menjas atau menyatakan bahwa mereka kamu melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Tapi kita coba menstabilkan identitas dulu. Kita menggali permasalahan, melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu namanya menstabilkan identitas. Dengan anak tenang terhadap permasalahan itu. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita berikan penjelasan terhadap permasalahan yang dia hadapi. Kalau dia melakukan kesalahan, kita bagaimana bisa memberikan dia pencerahan atau arahan ini untuk memvalidasi masalahnya. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ketiga, strategi tersebut dipersilakan usia segitiga diskusi nanti akan mengarah ke sana. Nah, kalau sudah kita melakukan 3 langkah ini, barulah kita akan masuk kepada bagaimana merestitusi anak-anak yang bermasalah. Kita sudah tahu bagaimana fungsi kontrol kita, ya? Kita sudah tahu bagaimana berpikir. Lalu kita kepada kali lagi dulu. Ya, nah, apa sih itu restitusi? Ini Bapak Ibu sedikit tahu. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan menghukum atau mengatakan mereka bersalah dan lain sebagainya. Tapi kita bagaimana menciptakan kondisi, ya, kondisi murid untuk memperbaiki supaya anak-anak itu bisa memperbaiki kesalahannya tanpa merasa bersalah. Ini adalah bentuk dari dikatakan restitusi. Dan nanti ada segitiga restitusi yang akan kita lakukan untuk bagaimana
melakukan restitusi kepada anak itu. Seperti kemarin saya sudah melakukan tugas kontekstual saya, Bu Mama, dan saya sudah upload. Ya, sudah dilihat ya, itu walaupun sederhana. Itu saya coba melakukan 3 langkah restitusi kepada 2 orang siswa saya yang melakukan pelanggaran di kelas. Nah, segitiga restitusi ini langkah-langkah kita yang tadi sudah jelaskan untuk melakukan perbaikan kepada kesalahan yang dilakukan, validasi tindakan, menanyakan keyakinan dan seterusnya. Next. Stabilkan identitas. Seperti apa kita menstabilkan identitas ini? Nah, dasar segitiga restitusi adalah untuk menstabilkan identitas dari kesalahan yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Anak melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Anak itu kalau dalam pemahaman restitusi ini, pelanggaran-pelanggaran salah-salah dilakukan oleh anak itu bukan semata-mata kesalahan, tapi anak mencari identitasnya sebenarnya. Dan mencari identitasnya, disitulah fungsi kontrol guru, bagaimana untuk bisa menunjukkan identitas yang tadi salah dilakukan oleh anak-anak bisa kita arahkan kepada arah yang lebih baik. Next, ya, validasi. Setiap tindakan kita lakukan terus. Ya, dari kontrol. Nah, ini dari kontrol menyatakan bahwa kita pada pendidikan. Nah, ini biasanya pertanyaan itu dalam validasi identitas. Sudah anak menemukan permasalahan, lalu dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya, maka akan tumbuh keyakinan kepada anak tersebut. Next. Terus kepada keyakinan kelas. Nah, baik. Nah, ini kita selama ini di sekolah hanya nanti saya harapkan kita semua dari kelas 1 sampai kelas 6 kita membuat sebuah keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Yaitu keyakinan kelas itu suatu budaya positif yang kita kelola masing-masing kelas kita. Dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa berbeda. Keyakinan kelas kita yang kita bisa kita lakukan baru ini sifatnya kosong. Misalnya keyakinan kelas 5 misalnya, saya harus belajar dengan rajin. Itu juga dalam bentuk, dan kita diupayakan dalam bentuk sebuah tulisan, dan nanti kita lakukan kesepakatan. Keyakinan kelas ini kita lakukan kesepakatan dengan para siswa-siswi kita. Next, terus kemudian 10 menit ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini langkah-langkah untuk kita membuat keyakinan kelas harus melibatkan siswa. Jangan hanya kita saja menulis Bapak Ibu Guru, itu nanti larinya peraturan nanti. Tapi kalau ada pendapat dari anak-anak kita yang positif yang bisa kita majukan bagi keyakinan kelas, karena kalau sudah keyakinan kelas terbentuk itu berdasarkan kesepakatan mereka. Nah, ini harapannya keyakinan kelas itu tidak akan dilanggar oleh mereka, oleh siswa-siswi kita. Next. Nilai kebajikan universal. Nah, ini jujur, ini bentuk-bentuk nilai keyakinan saja, ya. Di kelas kita, di sekolah kita, seperti keadilan, memiliki kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, masih banyak yang lain. Bentuk-bentuk daripada nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan di ruang kelas kita, di sekolah kita. Mungkin itu saja materi pada kesempatan siang hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua.
nanti untuk lebih jelas dan detail kita bisa berdiskusi dan kita coba secara individu untuk bisa melaksanakan dan menerapkannya di sekolah kita dan kelas kita di STM 3 Unggul ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. STM 3 Unggul, saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, marilah kita tutup acara kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.